Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jupali dengan NIM 2401701198. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang topik mengenai steganografi dalam konteks keamanan sistem komputer, dan kita akan membahas konsep dasarnya serta bagaimana implementasinya pada data hiding dan dokumen marking. Seringkali kita berpikir keamanan data hanya soal enkripsi, namun keamanan data tidak hanya tentang itu. Ada teknik lain yang bernama steganografi yang berperan penting dalam menyembunyikan keberadaan informasi itu sendiri. Teknik ini banyak digunakan dalam komunikasi rahasia, forensik digital, sistem keamanan modern, hingga perlindungan hak cipta. Lalu, apa itu steganografi? Secara sederhana, ini adalah teknik menyisipkan informasi ke dalam media digital. Tujuannya adalah agar informasi tersebut tersembunyi dan tidak terdeteksi oleh orang lain. Media yang digunakan sebagai penampung sangat beragam, mulai dari gambar atau yang paling umum, lalu ada audio, video, teks, hingga dokumen digital seperti PDF atau Word. Lalu ada tujuan steganografi. Mengapa kita perlu menggunakan teknik ini? Tujuan utamanya adalah untuk menghindari penyadapan dan deteksi, serta menyamarkan keberadaan pesan rahasia itu sendiri. Selain itu, steganografi berfungsi menjaga integritas data, menambah lapisan keamanan, mendukung kerahasiaan komunikasi, dan mencegah penyalahgunaan dokumen digital. Nah, selanjutnya ada teknis dan cara kerjanya. Dalam proses steganografi, terdapat 5 komponen utama. Yang pertama, cover object. Ini adalah media asli yang akan digunakan sebagai wadah. Lalu selanjutnya ada secret message, pesan atau data yang ingin disembunyikan, bisa berupa teks sensitif atau file lain. Yang ketiga ada stego key, yaitu kunci yang digunakan untuk proses penyisipan dan ekstraksi agar lebih aman. Lalu yang keempat ada embedding algorithm atau metode algoritma penyisipan. Dan yang kelima ada stego objects, yaitu hasil akhir media yang sudah berisi pesan rahasia. Secara garis besar, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, kita pilih cover media dan ubah pesan rahasia menjadi bit binary. Kemudian, tentukan posisi penyisipan dan tanamkan data tersebut menggunakan algoritma tertentu. Hasilnya adalah stego media. Di sisi penerima, prosesnya terbalik. Bit diekstraksi untuk membalikan data rahasia ke bentuk aslinya. Lalu ada teknik steganografi. Teknik yang paling dasar dan populer adalah LSB atau Least Significant Bit. Teknik ini menyisipkan data pada bit paling rendah atau paling kanan dari piksel gambar. Biasanya dipakai pada format BMP, PNG, atau WAV. Kelebihannya mudah dilakukan untuk perubahannya dan tidak terlihat oleh mata. Namun, kekurangannya adalah data mudah hilang jika gambar tersebut dikompresi. Misalnya, diubah menjadi JPG. Untuk mengatasi masalah kompresi tadi, kita menggunakan teknik transfer domain. Metode ini menggunakan transformasi matematika seperti FFT, DWT, atau DCT. Ini sangat cocok untuk platform yang menggunakan kompresi seperti JPEG. Kelebihannya adalah jauh lebih kuat dan tahan terhadap perubahan. Namun, konsekuensinya, proses ini lebih kompleks. Selain dua tadi, ada teknik lain seperti masking dan filtering, yaitu menyisipkan pada area tertentu, misal bagian bertekstur. Selanjutnya, spread spectrum, yaitu menyebar data ke seluruh media sehingga sulit dideteksi. Lalu ada adaptive steganografi, yaitu menyesuaikan dengan karakteristik media. Dan yang terakhir, hingga yang terbaru, AI-based steganografi, yaitu menggunakan model AI untuk embedding otomatis.
Sekarang kita masuk ke implementasi. Pertama adalah data hiding. Fungsinya murni untuk menyembunyikan informasi, baik untuk komunikasi rahasia, pengaman tersurat data, maupun keperluan intelijen. Sayangnya ini digunakan oleh dua pihak, pihak keamanan atau cyber defense dan penjahat atau covert channel atau malware. Contohnya menyembunyikan password dalam gambar atau pesan rahasia dalam frame video. Implementasi kedua adalah dokumen marking. Ini adalah penyisipan identitas pemilik ke dalam dokumen. Tujuannya jelas, pelindungan hak cipta anti plagiarisme, autentikasi dokumen, hingga melacak sumber kebocoran dokumen atau tracking watermark. Jenisnya bisa berupa visible atau terlihat, invisible, robust, atau fragile watermark. Jadi, apa beda keduanya? Dokumen marking fokus pada menandai identitas dokumen, bisa terlihat atau tidak, dan digunakan pada sertifikat atau karya digital. Sedangkan data hiding fokus menyembunyikan pesan, sifatnya wajib tidak terlihat, volumenya kecil, dan digunakan khusus untuk komunikasi rahasia. Untuk stenografi, tentunya ada tantangannya. Stenografi bisa disalahgunakan untuk menyembunyikan malware, eksfiltrasi data, atau komunikasi antar hacker. Oleh karena itu, muncul bidang steganalisis. Ini adalah ilmu untuk mendeteksi media yang dimodifikasi, menganalisis full pixel, dan menemukan bukti penyisipan data. Sebagai kesimpulan, steganografi sangat penting dalam keamanan sistem komputer. Ada dua implementasi utamanya, data hiding dan dokumen marking. Keduanya digunakan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan kepemilikan informasi. Teknologi ini akan terus berkembang, terutama dengan adanya AI. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.